Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dimanapun kaki kita saat ini berpijak. Semoga kita semua dalam penjagaan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan hari-hari Ramadan yang telah kita lalui dan yang akan kita jalani ke depannya menjadikan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua keluar sebagai pemenang, sebagai pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perkuliahan setelah saya melihat mahasiswa dan mahasiswi sekalian sungguh-sungguh mengikuti proses pelaksanaan ujian tengah semester dengan segala keterbatasan, dengan kondisi sekarang ini adanya wabah pandemi COVID-19. Tapi ternyata hal itu tidak menghalangi kita untuk menjalankan proses perkuliahan. Alhamdulillah. Insyaallah kita akan melanjutkan pertemuan, dan sekarang kita akan masuk pada pertemuan yang pertama setelah UTS atau pertemuan ke-9 dengan UTS. Ya, dan materi yang akan kita sajikan pada pertemuan kita ini adalah Al-Quran sebagai sumber ilmu dan kurikulum. Ya, saya tuliskan biar mudah dilihat dan diikuti, yaitu Al-Quran, ya, Al-Quran sebagai sumber ilmu, ya, sebagai sumber ilmu dan kurikulum, ya, kurikulum. Ya, mohon maaf ini karena tulisan saya campur-campur nih, ya, ada huruf kecil, huruf besar. Ala kulli hal Anda semua bisa mengikutinya. Al-Quran sebagai sumber ilmu dan kurikulum. Karena fokus kita adalah Al-Quran sebagai sumber ilmu dan kurikulum, maka tentu kita akan memilihkan beberapa ayat di dalam Al-Quran, yang nanti menekankan kepada kita dari ayat-ayat tersebut, bagaimana Al-Quran itu akan kita simpulkan bahwa dia merupakan sumber ilmu dan juga merupakan sumber kurikulum, ya, kurikulum pendidikan yang tentu kita maksudkan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, yaitu kurikulum pendidikan. Oke, kurikulum pendidikan. Baik. Pada kesempatan ini tentu tidak keseluruhan ayat-ayat yang dapat kita gali, kita ambil hikmah dan pelajaran untuk menjelaskan tentang poin pembahasan kita mengenai sumber ilmu dan kurikulum pendidikan. Tetapi kita hanya akan memilih beberapa ayat saja. Dan mudah-mudahan pada kesempatan ini saya akan menyajikan 3 ayat. Ya, dari 3 ayat akan kita simpulkan bahwa Al-Quran merupakan sumber ilmu dan kurikulum pendidikan. 3 ayat yang saya maksud, ya, 3 ayat yang saya maksud. Yang pertama, kita akan mengkaji dari Quran surat Shad, ya, surat Shad. Surat Shad ini surat yang ke-38 ayat ke-29, ya. Lalu kemudian kita akan mengkaji Quran surat Al-Maidah, ya. Al-Maidah. Surat Al-Maidah adalah surah yang kelima ayat 48. Kemudian berikutnya adalah yang terakhir Quran surah An-Nahl, ya, surah An-Nahl. Ya, yaitu surah yang ke-16 ayat 89, ya, ayat 89. Nah, nanti dari ayat-ayat yang mulia ini
akan kita uraikan dan akan kita jelaskan bahwa Al-Quran merupakan sumber ilmu, ya, sumber ilmu dan juga kurikulum, ya, kurikulum pendidikan. Baik, kurikulum pendidikan. Baik, mari kita lihat, ya, kita lihat ayat yang pertama. Kita lihat ayat yang pertama, yaitu Quran surat Shad ayat 29, ya. Kita lihat surat Shad ayat 29. Kita buka mushaf kita. Kita buka surat Shad, surah yang ke-38 ayat yang ke-29. Mohon maaf, ini surat Az-Zumar nih, ya. Oke, surat Shad ayat yang ke-29. Oke, ini dia ayatnya. Baik, kita baca bersama-sama untuk mendapatkan keberkahan yang sempurna, ya. Ikuti saya membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Waliyatadzakkara ulul albab. Waliyatadzakkara ulul albab. Baik, kita terjemahkan ayat Allah yang mulia ini. Kitabun, yaitu kitab Al-Quran. Anzalnahu, kami telah menurunkan hu kembali kepada Alkitab, yaitu Al-Quran. Kitabun, yaitu Al-Quran, anzalnahu, kami telah turunkan Al-Quran itu, ilaika, ya, ilaika, kepada engkau, wahai Muhammad, ya, kepada engkau, wahai Muhammad. Mubarakun, ya, penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru ayatihi, agar supaya manusia mentadaburi, merenungi, memikirkan ayat-ayat Allah. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar supaya orang-orang yang berakal mengambil pelajaran, mengimplementasikan kandungan-kandungan Al-Quran di dalam kehidupannya. Ya, perhatikan ayat Allah yang mulia ini, bahwa ada poin penting yang harus kita kaji di sini. Ya, ada poin penting yang harus kita kaji. Yang pertama adalah kitabun, kitab Al-Quran. Yang kedua adalah mubarakun, penuh dengan keberkahan. Yang ketiga adalah liyadabbaru ayatihi, agar supaya manusia mentadaburi, memikirkan, merenungi ayat-ayat Allah. Kemudian yang keempat, waliyatadzakkara ulul albab, agar supaya orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Ya. Mari kita coba mengkaji kitabun, ya, kitabun. Kitabun anzalnahu ilaika. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau, ya, kepada engkau, wahai Muhammad. Jadi kitab Al-Quran ini hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak diturunkan kepada manusia-manusia setelah beliau. Hanya kepada Nabi SAW. Sehingga kita mengingkari kalau ada manusia-manusia yang mengklaim bahwa mereka mendapatkan wahyu dari Allah, mereka mendapatkan syariat baru dari Allah untuk menambahkan atau mengurangi apa yang telah diajarkan atau yang datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di sini berbicara tentang Al-Qur'an, ya, berbicara tentang Al-Qur'an. Lalu kemudian Allah mensifati Al-Quran bahwa Al-Quran itu mubarakun, penuh dengan keberkahan, ya, penuh dengan keberkahan. As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya
menjelaskan bahwa Al-Quran itu mubarakun, penuh keberkahan, yaitu banyaknya kebaikan-kebaikan pada Al-Quran. Al-Quran berisi ajaran untuk bagaimana menata kehidupan, baik individu, keluarga, masyarakat, sampai negara menjadi lebih baik. Al-Quran merupakan syifa. Dia adalah penyembuhan untuk semua jenis penyakit, baik medis ataupun non medis. Sebab Allah mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran adalah syifa, penyembuhan dari semua penyakit. Semua penyakit, baik medis atau non medis. Ya. Nah, lalu kemudian yang perlu kita tekankan pada kata mubarakun dan isyarat dari Allah tentang Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Muhammad SAW, bahwa keberkahan Al-Quran itu hanya didapati dan dirasakan oleh mereka yang berupaya untuk berinteraksi baik dengan Al-Quran. Lantas bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran? Nah, di sini ada dua cara berinteraksi dengan Al-Quran. Dua cara berinteraksi dengan Al-Quran. Cara yang pertama adalah liyadabbaru ayatihi, yaitu dengan tadabbur, ya, dengan tadabbur. Yang kedua, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar supaya orang-orang yang berakal mengambil pelajaran, yaitu mengimplementasikan kandungan Al-Quran dalam kehidupan. Maka siapa saja yang ingin mendapatkan pengaruh positif dari Al-Quran, pengen mendapatkan keberkahan yang luar biasa dari Al-Quran, maka dia perlu berinteraksi dengan Al-Quran melalui dua cara ini. Yang pertama dengan tadabbur. Apa itu tadabbur? Perenungan, ya. Perenungan, atau kemudian kita artikan juga tafakkur, berfikir, menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik ayat-ayat tanziliyah ataupun ayat-ayat kauniyah. Baik ayat-ayat yang termaktub di dalam Al-Quran ataupun ayat-ayat yang Allah perintahkan kita melihatnya di alam sekaligus. Sebab itu semua adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tilka ayatullah natsluha 'alaika bil haqq wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Bahwa itu semua adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah perlihatkan, yang Allah nampakkan, yang Allah jelaskan dengan kebenaran, ya. Tidak ada kebatilan di dalam pengabaran-pengabaran Allah. Tidak ada kerusakan di dalam pemberitaan-pemberitaan Allah yang termaktub di dalam Al-Quran. Semuanya adalah kebenaran, semuanya adalah kebaikan, semuanya adalah kemaslahatan, ya. Semuanya adalah kemaslahatan. Nah, karena itulah kemudian orang-orang yang hatinya jernih, orang-orang yang berakal, dia akan mengambil pelajaran dari Al-Quran, ya. Sebelumnya kita juga mesti mengetahui apa yang dimaksud dengan ulul albab, ya. Apa itu ulul albab? Ulul albab kalau terjemahannya adalah orang-orang yang berakal. Tetapi ketika kita gali dan kita kaji dari akar katanya atau asal katanya, maka ulu itu merupakan bentuk jamak dari zu. Zu, ya. Zu artinya pemilik. Jadi kalau ulu diartikan para pemilik. Ya, maka kalau ada yang namanya Zulfikar berarti pemilik pemikiran, ya. Zulkarnain berarti pemilik dua tanduk. Nah, jadi zu artinya pemilik, ya. Zunnurain pemilik dua cahaya. Ya, gelar bagi Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebab menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu zu. Bentuk jamak dari zu adalah ulu yang artinya para pemilik. Sedangkan albab, ya, albabu itu merupakan bentuk jamak dari lubbun. Lubbun. Apa itu lubbun? Lubbun itu adalah inti sesuatu, ya.
inti sesuatu. Dan yang dimaksud lubun di dalam pembahasan kita di sini adalah mata hati. Ya, mata hati. Atau inti hati. Sebab pengabaran Al-Quran tentang hati di dalam ayat Allah menyebutkan tingkatannya. Pertama sodrun. Sodrun itu dada. Ini lapisan yang terluar nih, yang kelihatan nih. Dada, sodrun. Nah, di dalam dada ada kolbun. Ada kolbun, hati. Di dalam kolbun ada fuadun. Ya, fuad. Ada fuadun. Nah, di dalam fuad ada lubun. Ada lubun. Ya, jadi kalau kita lihat ya pada gambar, saya buat tingkatan seperti ini. Ya, saya buat tingkatan seperti ini. Mohon maaf. Gambarnya, bulatannya kurang bagus. Saya perbaiki dulu. Oke, ya. Nah jadi ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hati dalam Al-Qur'an, maka yang pertama di sini adalah sodrun. Ini lapisan terluas nih, ya. Sodrun. Sodrun. Nah, di dalam sodrun ada apa tuh dalam sodrun, ya? Ada kolbun. Nih, di dalam sodrun ada kolbun. Nanti di dalam kolbun ada fuadun. Nah, ada fuadun. Nah, di dalam fuad ini ada disebut dengan lubun. Ya, disebut dengan lubun. Oke. Jadi ini sodrun, kemudian ini yang disebut dengan kolbun, ya, kolbun. Ini yang disebut dengan kolbun. Mohon maaf. Ya, di sini ada kolbun. Kolbun. Nah, di dalam kolbun, ya, dalam kolbun di sini ada fuadun. Ya, ada fuadun. Fuadun. Ya, fuadun. Dan di dalam fuad, nah, dalam fuad yang ini, ya, dalam fuad ini yang disebut dengan lubun. Nah, lubun. Atau inti hati atau mata hati, ya. Nah, bentuk jamak dari lubun ini kan artinya inti hati. Nah, bentuk jamak dari lubun, bentuk jamaknya adalah albab, ya. Albab. Ya. Albab, bentuk jamaknya adalah albab. Nah, makanya arti dari ulul albab, arti dari ulu albab, arti dari ulu albab, albab, ya, arti dari ulul albab itu adalah para pemilik inti hati, ya. Kalau Buya Hamka mengartikan orang-orang yang hatinya terbuka, ya. Orang-orang yang hatinya terbuka. Orang-orang yang hatinya sofi, bersih, suci. Sebab terbukanya mata hati, bersihnya hati, inilah yang mampu mengambil pelajaran dari Al-Quran. Manakala lub ini terkunci, manakala lub ini tertutup, ya, terkunci, maka seseorang yang hatinya terkunci tidak akan bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Maka lihat di dalam Quran surat Muhammad, ya, di dalam Quran surat Muhammad surat yang ke-47 di ayat yang ke-24, ya. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha.
Tidakkah mereka bertadabbur dengan ayat-ayat Allah ataukah hati mereka terkunci? Ya, ataukah hati mereka terkunci? Sehingga mudah-mudahan saya dan Anda semua termasuk orang-orang yang memiliki hati yang terbuka atau dikelompokkan ke dalam kelompok generasi ulul albab yang mata hatinya terbuka sehingga mendapatkan pencerahan, mendapatkan petunjuk, mendapatkan kebenaran dan mampu mengungkap segala sesuatu melalui kandungan, tafsiran, atau melalui perenungan, penghayatan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, dari surah Shad ayat yang ke-29 ini kita akan sebutkan hikmah dan pelajaran dalam kaitannya dengan Al-Quran sebagai sumber ilmu dan kurikulum. Ya. Apa hikmah dan pelajaran surat Shad ayat yang ke-29 ini dalam kaitannya dengan Al-Quran sebagai sumber ilmu dan kurikulum? Ya. Oke. Pelajaran dari Quran Shad ayat 30 surat ke-38 ayat 29 kaitannya dengan Al-Quran sebagai sumber ilmu dan kurikulum ya. Pelajaran dari Quran surat Shad ayat 38 surat ke-38 ayat ke-29 kaitannya dengan Al-Quran sebagai sumber ilmu dan kurikulum. Yang pertama adalah bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang penuh dengan berkah. Yang penuh dengan berkah. Apa makna berkah? Ya. Berkah itu maknanya sebagaimana disebutkan oleh ulama. Pertama adalah subutul khair wa dawamuhu. Ya, subutul khair wa dawamuhu. Ya. Subutul khairi wa dawamuhu. Apa artinya subutul khair wa dawamuhu? Yaitu menetapnya kebaikan atau langgengnya kebaikan dan berkesinambungannya kebaikan. Ya, menetapnya kebaikan atau berkesinambungannya suatu kebaikan. Sedangkan yang kedua maknanya adalah kasratul khair wa ziyadatuhu, ya. Kasratul khair, ya. Kasratul khairi wa ziyadatuhu, ya, wa ziyadatuhu, yaitu banyaknya kebaikan atau berlimpahnya kebaikan, wa ziyadatuhu, dan tambahannya dan bertambahnya kebaikan itu. Nah, jadi itulah makna keberkahan. Dengan kata lain, bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang mendatangkan keberkahan, mendatangkan kebaikan dan berlimpahnya kebaikan dengan Al-Quran. Yang apabila kemudian kita menjadikan Al-Quran sebagai rujukan ilmu, rujukan kurikulum, maka yakinilah ilmu yang dihasilkan dari Al-Quran, kurikulum yang dirumuskan dari Al-Quran akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan yang berlimpah, ya, berlimpah. Baik, sekarang mari kita lihat yang kedua, ya, bahwa yang kedua Al-Quran itu untuk mengungkap keberkahan darinya,
dilakukan dengan dua cara. Dan cara yang pertama adalah tadabbur, ya. Tadabbur. Apa itu tadabbur? Tadabbur adalah perenungan terhadap ayat, perenungan, pemikiran atau apalagi penghayatan, ya. Dan yang semakna dengan makna ini, ya, dan yang lainnya yang semakna dengan ini. Jadi tadabbur itu artinya perenungan, pemikiran, penghayatan. Jadi fikirkan, renungkan, hayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baca berulang, baca terjemahannya, buka tafsirnya. Lalu dari hasil perenungan tersebut, dari hasil penghayatan tersebut, tuangkanlah sebagai sebuah ilmu plus kurikulum, ya, plus kurikulum. Dengan kata lain, yang saya inginkan atau yang saya ingin tekankan adalah rumuskanlah kurikulum pendidikan itu dari Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an. Melalui apa? Penghayatan terhadap ayat, pemikiran terhadap ayat, ya. Kandungan terhadap ayat, ya. Kandungan terhadap ayat-ayat itu. Apa kandungannya? Untuk kemudian kita turunkan menjadi sebuah kurikulum. Nanti insya Allah akan ada pembahasan kita tersendiri tentang apa itu kurikulum, ya. Apa itu kurikulum akan kita bahas nantinya. Lalu kemudian tahapan yang kedua setelah tadabbur adalah tazakkur, yaitu mengambil pelajaran, ya, mengambil pelajaran, ya, pelajaran. Atau di sini adalah tazakkur, ya, tazakkur, ya, mengambil pelajaran. Nah, mengambil pelajaran maksudnya adalah merealisasikan, mengimplementasikan, ya, menjalankan, ya. Nah, maksudnya adalah dalam kaitannya dengan kurikulum, setelah kita melakukan proses penyusunan dan perumusan kurikulum berdasarkan Al-Quran, berdasarkan ayat-ayat tertentu sesuai dengan disiplin keilmuan kita, selanjutnya adalah implementasikan Al-Quran dalam kehidupan. Implementasikan Al-Quran dalam pengajaran. Implementasikan Al-Quran dalam pendidikan. Wujudkan hal itu, ya. Lakukan riset. Lakukan lakukan penelitian, terapan dari apa yang dirumuskan melalui Al-Quran tadi, ya, melalui Al-Quran tadi, ya. Dan kemudian pelajaran yang terakhir, ya, dalam kaitannya dengan Al-Quran sebagai sumber ilmu dan kurikulum adalah bahwa yang mampu mengambil pelajaran dari Al-Quran adalah orang-orang yang ulul albab, ya, orang yang ulul albab, ya, ulul albab. Ulul albab itu artinya orang-orang yang berakal. Sehingga tentu kita sebagai seorang muslim dengan profesi masing-masing yang digeluti dan dijalani, ya. Misalnya sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, kita harus bangga untuk memberikan pengajaran, pendidikan kepada mahasiswa dengan merealisasikan nilai-nilai Al-Quran dalam proses pengajaran itu, dalam proses pendidikan itu. Sebab orang-orang yang berakal adalah orang yang menjadikan Al-Quran sebagai rujukan kehidupan. Ketika Allah mengabarkan bahwa Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk kehidupan, maka ini berarti bahwa manusia akan tersesat manakala tidak mengikuti petunjuk kehidupan. Kendaraan kita saja ada petunjuk penggunaannya. Misalnya nih, mobil atau motor kita, petunjuk penggunaannya untuk bahan bakarnya menggunakan bensin, ya.
maka jangan mengganti bensin dengan air, atau dengan minyak kelapa, atau dengan minyak goreng lainnya, atau dengan air laut, jangan. Ya. Tapi pastikan bahan bakarnya itu wadahnya terpenuhi dan terisi dengan bensin. Terserahlah mereknya, mau Pertalite ya, atau Pertamina ya, atau Petramax dan seterusnya lah ya. Pertamax. Ala kulihal, Anda harus memastikan bahwa untuk menggunakan kendaraan Anda ada petunjuk penggunaannya, dan salah satunya bahan bakarnya adalah bensin. Apabila Anda tidak menggunakan petunjuk ini, Anda pengen berkreativitas, pengen melakukan inovasi sendiri, tidak mau mengikuti petunjuk penggunaan yang sudah diberikan dari pembuat mobil tersebut, pembuat kendaraan itu, sehingga mobil baru Anda penuhi dengan untuk bahan bakarnya dengan air, maka diyakini bahwa kendaraan Anda akan error, akan kesulitan untuk berjalan. Begitulah manusia. Allah telah menciptakan manusia, dan Allah yang maha tahu tentang manusia telah memilihkan untuk kita Al-Quran sebagai petunjuk penjalanan, sebagai petunjuk, sebagai pedoman, sebagai SOP kehidupan. Ya. Apabila kemudian manusia ini tidak mau mengikuti pedoman petunjuk pelaksanaan hidup, tidak mau mengikuti petunjuk Al-Quran, pengen menjalani hidup sesuai dengan hawa nafsunya saja, maka disitulah manusia akan mendapatkan error dalam kehidupannya. Disitulah manusia akan mendapatkan kesulitan, bahkan kehancuran dan kebinasaan dalam proses kehidupannya di dunia, dan terlebih lagi nanti di akhirat kelak. Baik, mohon maaf mahasiswa sekalian, sebenarnya masih ada 2 ayat yang perlu untuk kita bahas dan kita kaji, tetapi karena keterbatasan waktu kita dan supaya mahasiswa dapat mengikuti kajian ini dengan tidak menimbulkan kebosanan, insya Allah 2 ayat yang lain akan saya bahas pada kesempatan yang lain. Sehingga kita cukupkan sampai di sini. Nas'alullah ayyaja'alana minalladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsanah. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari mahasiswa, silakan diketik di kolom pertanyaan ya. Silakan ketik di sana. Jangan lupa untuk mendukung dan memberikan share terbaik materi-materi ini kepada yang lainnya, dan subscribe ya. Jangan lupa untuk mensubscribe channel kita ini agar supaya insya Allah memberikan keberkahan dan manfaat yang banyak bagi umat, khususnya dalam penyiaran dan sosialisasinya untuk lebih mudah dikenal bagi umat. Baik, demikian mahasiswa sekalian atas perkuliahan kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekali lagi, nas'alullah ayyaja'alana minal ladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.